Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasep Effendi dengan NIM 2206105. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA, baik dari segi transisi, pembacaan string, dan implementasi modelnya. Kelebihan dan kekurangan DFA. Dari segi transisi, DFA memiliki transisi yang menuju tepat satu state tujuan tanpa adanya cabang. Dari segi pembacaan string, karena dari segi transisi yang menuju tepat satu state tujuan, sehingga dalam pembacaan string pun juga sangat mudah dibaca dengan mudah. Yang terakhir ada segi implementasi model. Model DFA sangat mudah dipahami dan tidak layak di input yang bercabang. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan NFA. Dari segi transisi, NFA memiliki transisi yang dapat menuju lebih dari satu state tujuan. Yang kedua ada dari segi pembacaan string. Dalam NFA, suatu state boleh menerima input atau tidak sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, lanjut kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembuatan suatu bahasa reguler lengkap dengan NFA dan DFA yang ekuivalen serta pembacaan string minimal 3 buah. Langkah-langkah untuk membuat suatu tata bahasa reguler yaitu ada 5. Yang pertama, tabel 1 transisi NFA atau delta. Yang kedua ada menentukan kemungkinan state DFA A sama dengan 2N, N adalah A. Yang ketiga ada tentukan transisi delta setiap state. Yang keempat ada gambarkan diagram transisi DFA. Yang kelima ada eliminasi state yang tidak terjangkau dari state awal. Berikut saya sudah membuat penyelesaian dari tabel NFA dan DFA. Berikut ini adalah gambar bentuk NFA, yang dimana state A adalah state awal. Jika dikasih 0, maka akan kembali ke state awal yaitu A dan akan menuju pindah ke state D. Jika dikasih 1, sama akan kembali ke state awal A dan bisa juga ke state B. Kemudian state B dikasih 1 akan berakhir di state C yaitu state akhir. Nah, jika dari state A ke menuju state D, kemudian state D dikasih inputan 0, maka akan ke state akhir yaitu state E, yang dimana state E tersebut ini adalah state akhir. Berikut string yang saya akan gunakan. Pembacaan string menggunakan bentuk DFA yaitu ada 000, 011 dan 001. Yang pertama ada 000. Jika state A dikasih 0, maka akan ke state D, pindah ke state D atau pindah ke state A. Yang dimana kalau pindah ke state D, maka inputannya tersebut akan diterima. Namun jika state-nya ke state A, maka akan ditolak. Kenapa ditolak? Karena state A dikasih 0, maka akan kembali ke state A, kemudian dikasih 0 lagi ke state A lagi, dan seterusnya. Yang kedua ada string 111, di mana string tersebut akan diterima oleh NFA, yang dimana jika state A dikasih 1 akan kembali ke state A, terus state A dikasih 1 akan ke state B, dari state B dikasih inputan 1 akan berakhir ke state C yaitu state akhir. Yang ketiga ada string 001, yang dimana jika dikasih inputan 0 menuju ke transisi D akan diterima, namun jika dikasih 0 ke transisi A maka akan ditolak. Berikut ini adalah gambarnya. Kemudian yang selanjutnya ada gambar dalam bentuk DFA yang ekuivalen. Pembacaan string menggunakan DFA yang ekuivalen. Di sini saya menggunakan string yang sama yaitu 000, 111, 001. Di sini kita masukkan ke dalam pembacaan string. Jika A dikasih 0, maka akan
pindah ke state AD. Selanjutnya jika AD dikasih 0, maka akan ke state ADE, yang dimana ADE ini adalah state akhir. Selanjutnya dikasih 0 lagi akan kembali lagi ke state akhir yaitu ADE. Yang kedua ada string 111. State A dikasih inputan 1 akan ke state AB. Kemudian state AB dikasih inputan 1 akan ke state ABC, yang dimana state ABC ini adalah state akhir. Kemudian dikasih lagi 1 akan ke state ABC lagi, yang dimana ABC adalah state akhir. Yang terakhir ada 001. Jika A dikasih 0, maka akan ke state AD. Kemudian jika AD dikasih 0 akan pindah ke state ADE, yang dimana ADE ini adalah state akhir. Kemudian state ADE dikasih 1 akan pindah ke state ABE, yang dimana ABE ini juga state akhir. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.